semua bunda kok rata-rata bisa menyusui anak-anaknya, tapi kenapa aku belum bisa sampai saat ini gitu. Sampai saat ini aku belum bisa juga untuk menyusui anak aku secara langsung. Jadi aku hanya pumping terus full pumping, nggak ada DBF sama sekali. Aku harus kayak apa dulu sih, anak aku dulu atau diri aku dulu nih gitu. Kalau bunda memilih diri bunda, artinya tahu prioritas apa yang dibutuhkan oleh bunda. Ketika bunda happy, bunda akan lebih fokus juga kan untuk ngurusin anak. Anaknya lagi tidur, kita harus ngerjain pekerjaan yang lain. Padahal rumusnya, pada saat anak tidur, kita harus ikut tidur. Sebanyak itu kondisi kita perlu tidur, perlu istirahat untuk proses regenerasi diri kita lagi dari hormonal yang imbalance tadi. Bun, tolong, belum kejadian. Jangan dipikirin ya, masih jauh gitu. Pikirin aja sekarang gitu. Oh, dia lagi butuh ASI. Oh, dia lagi butuh untuk berkembang dulu. Kita stimulasi dulu, kita nikmatin dulu gitu kan. Dulu waktu masih ABG gitu suka berhayal nggak sih? Kayak mau punya anak berapa nanti? Iya, aku pernah sih. Iya kan? Iya. Nah, waktu itu pengen punya anak berapa? 5. Oh, banyak banget. Aku dua aja udah cukup. Hai Bunda, selamat datang di Bunda Talks bersama aku Firly Nabila. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Nah bunda, pernah gak sih ngerasain kayak stres banget ya? Atau kewalahan ngurusin banyak hal nih, sampai lupa juga nih sama diri sendiri gitu saat jadi bunda baru. Nah aku juga pernah mengalami hal seperti itu gitu ya. Lalu kayaknya kok banyak banget yang berubah gitu ya, bunda-bunda di rumah juga mungkin ngerasain gitu ya, kayaknya fisik berubah, apalagi mental. Kayak banyak banget hal yang tiba-tiba bikin sedih, bikin kesel, bikin kayaknya kok aku insecure sendiri, dan banyak hal-hal lainnya lagi. Nah, oleh karena itu kalau misalnya nggak diatasi dengan baik nih Buni, itu dampaknya bisa ke anak, ke keluarga, dan juga ke diri sendiri tentunya. Oleh karena itu, Bunda Talks kali ini akan membahas seputar gimana sih persiapan menjadi, terutama mental ya, menjadi bunda baru. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang hal ini bersama dengan seorang psikolog tentunya, yang kayaknya udah sering banget ya, familiar gitu di bunda-bunda melihat kontennya ya, yaitu Mbak Samantha Elsener. Hai Bunda Firly. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, nah kayaknya bukan cuma aku dan Bunda Samantha doang, tapi kali ini juga ada salah satu member dari Hai Bunda Squad yang sebelumnya tuh udah ngirim cerita gitu ya ke haibunda.com tentang gimana sih struggle-nya di awal saat menyusui. Lalu juga kayaknya kok banyak banget hal yang harusnya tuh aku persiapkan nih sebelum jadi bunda nih gitu. Yaitu Bunda Mega. Hai Bunda Mega. Apa kabar Bunda Mega? Iya, baik. Sekarang gimana nih? Anaknya udah umur berapa? Anak aku sekarang umurnya 4 tahun. Oke, berarti ini juga bisa sekalian sharing-sharing gitu ya. Gimana sih seharusnya kita waktu itu menyiapkan mental kita jadi bunda baru gitu ya. Sampai akhirnya sekarang, dan kita bakal tanya-tanya ke Mbak Samantha juga. Nah, mungkin boleh cerita sedikit dulu nih ya Bunda Mega, gimana sih rasanya nih ya, atau mungkin kita semua kali ya, gimana rasanya sih menjadi bunda gitu di hari pertama? Udah pasti sih rasanya pasti seneng ya, karena yang ditunggu-tunggu barengan kita selama 9 bulan akhirnya hadir di dunia. Seneng banget, tapi nggak cuman seneng juga, ternyata pada saat anaknya udah lahir banyak juga kendala-kendala yang kita hadapi gitu sebagai bunda baru gitu sih. Contohnya apa aja tuh Bunda Mega? Maksudnya lebih ke pada, kalau aku ya waktu itu kayak yang kok gini ya, kok harus aku tuh kayaknya harus ngurusin satu orang lagi gitu, terus jadi aku gimana, aku tuh lebih kayak gitu. Kalau Bunda Mega sendiri apa kendalanya yang paling kayaknya jadi momok banget nih saat itu? Kalau aku kendalanya di menyusui sih, karena ternyata tuh menyusui tuh nggak segampang itu. Waktu itu aku berpikir pasti bisa lah menyusui, jadi nggak ada yang namanya belajar atau cari tahu tentang menyusui. Pada saat udah waktunya ternyata sesulit ini loh menyusui, sampai bikin lecet dan berdarah-darah itu sih ya. Sama
anak tuh ternyata rewelnya tuh nangis terus, nangisnya juga nggak melulu haus minta susu, tapi juga bisa jadi karena dia kembung, karena popoknya basah gitu kan ya. Dan itu juga kita sebagai bunda harus tahu nih sebenarnya tuh ada apa. Itu sih yang menurut aku kendala yang lumayan bikin aku struggle gitu sih. Sempat langsung stres gitu nggak sih Bun waktu itu? Stres iya sih. Aku ngerasain banget stresnya, apalagi pada saat proses aku belajar menyusui ya. Itu bener-bener stres banget karena anak aku tuh kayak bingung puting gitu. Anak aku bingung puting. Aku tapi terus-terusan belajar untuk menyusui secara langsung. Cuman ternyata memang sulit banget. Karena kita sama-sama belajar, aku belajar dan anak aku juga belajar. Itu sampai puting aku juga lecet, berdarah-darah. Itu benar-benar bikin aku stres banget sih pada saat itu gitu. Sempat ada di momen yang kayaknya kok aku sedih banget ya, kok kayaknya aku nggak bisa ya jadi ibu, jadi bunda gitu. Iya itu banget sih. Jadi pada saat aku masih terus belajar proses menyusui itu, ada suatu saat dimana kayak pengen nyerah gitu ya. Terus juga ngerasa kayak kenapa sih kok aku nggak sehebat bunda-bunda di lainnya gitu. Semua bunda kok rata-rata bisa menyusui anak-anaknya, tapi kenapa aku belum bisa sampai saat ini gitu. Sampai saat ini aku belum bisa juga untuk menyusui anak aku secara langsung. Jadi aku hanya pumping terus full pumping, nggak ada DBF sama sekali. Jadi itu aku ngerasa kayak gagal banget sebagai bunda yang tadinya udah excited banget punya anak, pengen ngurusin, pasti kan kasih yang terbaik ya. Tapi ternyata pada saat itu aku belum bisa untuk menyusui secara langsung, jadi aku ngerasa down banget sih, stres banget gitu. Nah sebenarnya kan yang dialami bunda-bunda, Bunda Mega juga mungkin dialami bunda yang di rumah juga. Aku pun juga merasakan hal yang sama nih Mbak Sam. Mungkin dari Mbak Samantha ya, boleh nggak sih ngejelaskan gitu, gimana sih kalau jadi bunda baru, mentalnya tuh emang sesensitif itu, seberantakan itu menurut aku, atau menurut aku waktu itu sih berantakan banget ya, jadi kayak kadang sedih, kadang ya kayak tadi juga fluktuatif ya. Ya, menyalahkan diri sendiri. Nah itu kenapa alasan itu? Sebenarnya itu hal yang sangat normal banget ya, karena kan di fase kita hamil, hormon kita berubah. Nah setelah melahirkan hormon kita juga berubah lagi. Nah itu kan kayak ada proses penyesuaian secara biologis dulu ya. Kalau proses penyesuaian secara biologisnya itu belum balik ke kondisi hormon kita sebelum melahirkan, sebelum hamil, itu rasanya berkecamuk banget. Walaupun di banyak penelitian tuh ditemukan ternyata hormon oksitosin itu adalah hormon yang paling banyak produksinya ketika kita baru aja melahirkan. Dan itu bikin kita tuh efeknya jadi happy banget, sangat senang, sangat bisa menikmati proses anak menyusui, kita main sama anak dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu aja kan nggak cukup. Ada hormon kortisol juga nih. Nah, tiap orang komposisinya tergantung dari pengalaman kehamilannya seperti apa. Gitu. Apakah pengalaman kehamilannya tuh cukup menyenangkan sehingga oksitosinnya bertambah, produksinya lebih banyak, atau justru banyak banget nih rasa cemasnya, banyak banget beban pikiran, tekanan-tekanan yang bikin produksi kortisolnya justru jauh lebih banyak, sehingga jomplang tuh antara oksitosin sama kortisolnya. Nah ini tuh sesuatu hal yang sebenarnya perlu banget kita cermati ya. Ketika ibu lagi hamil, idealnya kita harus membuat kondisi ibu tuh aman, kondisi ibu tuh senang gitu. Jadi dia semakin terproduksi hormon oksitosinnya akan berpengaruh dengan kondisi kehamilan dan anaknya juga gitu. Kemudian kalau udah melahirkan harus banget punya support system gitu, karena tadi kan dia belum balik lagi nih secara hormonal gitu. Jangan sampai kortisolnya justru berproduksi lebih banyak lagi dan itu bikin kondisinya jadi aduh, aku mau ngapain, kok sendiri ya, kok capek ya gitu. Karena pasti akan ada banyak sekali faktor lain setiap ibu yang pengalamannya beda-beda. Kalau Bunda Mega kondisinya saat itu adalah ada kondisi tantangan dalam menyusui kan. Bunda yang lain bisa aja bukan itu, bisa aja hal yang lain gitu yang bikin kondisinya jadi kok kayaknya
gloomy banget ya gitu, yang nggak bisa dijelaskan juga. Kayaknya udah punya support system juga, udah dikasih makan yang enak juga, anaknya juga gampang gitu kan, nggak rewel, tapi bawaannya gloomy aja terus gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu nih, maksudnya yang tadi fluktuatif nih ya Mbak Sam, itu gimana caranya gitu untuk kayaknya kita mau menghadapi si perasaan-perasaan tadi itu gitu? Sebenarnya ada banyak banget ya caranya, tapi nomor satu harus banget ada support system. Jadi support system itu bisa datang dari suami, dari orang tua, dari kelompok ibu-ibu komunitas para bunda gitu ya. Kemudian bisa juga dari teman-teman kita. Karena kan gimana pun juga ketika kita terpancing hal yang lucu, kita akan ketawa. Itu akan memproduksi dopamin kita juga kan. Jadi mengecilkan porsi komposisi dari kortisolnya. Nah, makanan itu juga sangat berpengaruh. Makannya jangan terlalu banyak makan yang kayaknya kita ngejar banget gitu. Kan biasa nih ya, bunda-bunda tuh kan kalau habis melahirkan ngejar ASI. Iya. Mau harus makan yang ini karena itu adalah sumber untuk produksi ASI gitu. Semuanya dicurahkan buat anak, buat anak, buat anak gitu kan. Tapi ternyata dia nggak suka makanannya. Oke. Ya kan? Atau enggak ternyata sebetulnya masalahnya bukan makanan yang dia konsumsi, tapi masalahnya adalah ternyata dia punya alergi atau bayinya punya alergi terhadap makanan tersebut. Sehingga dia mau makan seberapa banyak, justru nggak bisa nambah berat badan bayinya. Ada juga kan kondisi yang kayak gitu. Jadi coba dicek deh punya alergi nggak dia dan bunda dan bayinya gitu. Kalau nggak punya alergi, ya kalau emang suka makanan yang bisa memproduksi ASI lebih banyak, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau enggak, coba cari alternatif lainnya yang kita juga suka. Kayak aku cerita ya, waktu aku jadi bunda baru gitu, waktu anakku masih baru lahir, aku tuh tidak suka daun katuk. Kan katanya itu bisa memproduksi kan, menambah produksi ASI. Jelas aku nggak makan lah. Oh iya? Enggak. Lalu apa ya waktu itu sekelilingnya? Kacang. Oh, oke. Kacang-kacangan kan juga bisa menambah produksi ASI kan. Makanya kacang almond, kacang mete gitu, yang bisa emang nambah juga gitu. Tapi akunya suka. Kalau dipaksa makan itu kan jadinya stres. Yes. Jadinya nggak ikhlas, nggak tulus juga untuk menyusui babynya gitu. Contoh. Tadi kan juga Mbak Sam sempat bilang ya kayak ada tantangan-tantangan lain gitu, kayak support system tuh penting banget, salah satu cara untuk menghadapinya. Nah waktu itu Bunda Mega tuh sempat ngirim cerita, salah satunya mungkin karena tinggal terpisah sama suami gitu ya Bunda. Mungkin boleh sharing sedikit saat itu. Ya, jadi pada saat itu kan aku kan hamil anak pertama, kan melahirkan anak pertama, aku butuh bantuan mama aku. Akhirnya aku dan suami putusin untuk aku tinggal bareng mama di rumah mama. Cuma karena kondisi rumah mama yang nggak memungkinkan untuk suami tinggal bareng juga di sana, akhirnya kita memutuskan untuk ya udah aku aja yang tinggal bareng mama sama anak kita, kamu tinggal di rumah kita gitu. Kalau untuk jarak memang nggak terlalu jauh sih ya, sekitar 1 kilometer. Cuman kan untuk waktunya jadi terbatas sekali ya ketemu bareng sama suaminya. Nah itu sih kayak jadi nggak full lah ibaratnya ketemu suaminya gitu sih. Berarti emang kurang ada dukungan ya dari suami gitu kan, tertinggal terpisah gitu ya. Yang padahal saat itu Bunda Mega butuhkan gitu. Sangat butuh banget, apalagi kalau malam ya kayak berasa banget nih nggak ada suami di samping gitu. Walaupun mama standby 24 jam. Ya gitu sih. Kalau misalnya Mbak Samantha nih, kalau misalnya kita seperti tadi gitu ya, butuh ini, butuh itu gitu. Tapi kan semuanya terpusatnya tetap ke anak gitu. Anaknya nih yang mau, tapi ternyata Bunda Mega ya butuh suaminya nih, karena kan dipindah untuk butuh anak nih. Sebenarnya kan prioritas kita bergeser nih Mbak. Betul. Gimana tuh? Harus gimana dulu sih aku tuh gitu. Misalnya aku bunda baru, aku harus kayak apa dulu sih, anak aku dulu atau diri aku dulu nih gitu. Selalu pilih diri sendiri nggak sih? Harusnya ya. Ya, kita nggak bicara yang ideal ya. Cuman secara logika, kalau bunda memilih diri bunda, artinya tahu prioritas apa yang dibutuhkan oleh bunda. Ketika bunda happy, bunda akan lebih fokus juga kan untuk ngurusin anak. Ya misalkan Bunda Mega gitu ya,
merasa bahwa aku tuh sebenarnya butuh suamiku loh. Nah, ketika tiap malam ada suami, ngerasa disayang sama suami, ngerasa diperhatiin sama suami, mungkin rasa harus ngangon anak dengan kondisi yang banyak tantangan itu 50%-nya bebannya berkurang. Karena ini loh dibagi 2 gitu bebannya sama suami. Tapi kalau jauh komunikasinya cuman selang-seling, ketemunya nggak banyak waktunya, siang hari udah pasti pada kerja gitu kan. Nah, itu jadi nggak ada koneksinya kan. Sedangkan menurut data penelitian yang tadi aku bilang, oksitosin tuh produksinya besar banget pada saat seorang bunda tuh melahirkan. Ternyata di ayah juga seperti itu. Jadi bukan cuman bunda-bunda yang ketika melahirkan produksi oksitosinnya meningkat, tapi para ayah juga kayak gitu. Dan ternyata kalau dua-duanya itu ngerasain happy, itu ke anaknya juga jadi lebih lancar. Apa yang berkaitan dengan menyusuinya, atau berkaitan dengan memberikan stimulasi pada anak, atau gimana parentingnya berdua jauh lebih kompak lagi gitu. Jadi sebetulnya agak disayangkan, tapi kan udah terjadi kan, anaknya udah 4 tahun kan. Udah 4 tahun, betul. Cuma untuk bunda-bunda yang lain gitu, kenapa kita perlu memilih diri kita? Karena kita bisa benar-benar tahu prioritasnya itu apa yang kita butuhkan, dan kita minta tolongnya sama orang yang paling dekat sama kita tuh suami. Oke, jadi walaupun semua terfokus kepada anak ya, Mbak Samantha, kita tetap harus Karena kan me first gitu. bunda tuh pasti khawatir tentang milestone anak nggak? Iya kan? Itu yang akhirnya mikir ketika bunda baru melahirkan, fokusnya ke anak. Iya. Gitu. Padahal gini, anak itu pasti punya milestone-nya sendiri-sendiri. Ya, nggak ada yang semuanya sempurna. Aku juga termasuk waktu jadi bunda baru gitu ya. Anakku nggak mau minum susu nih. Gitu, udah pulang ke rumah, kok dia tidur aja, bingung harus ngapain. Aku nanya sama suamiku juga, nggak tahu gimana ya. Kamu udah cobain ini, cobain itu, ya sama-sama baru gitu kan. Akhirnya balik ke rumah sakit lagi, nanya sama dokter anaknya, diketawain sama susternya. Aduh, ini loh, Sam ini malah kesini lagi baru pulang gitu kan. Coba dikelitikin aja kakinya, telapak kakinya biar dia bangun. Jangan nyalain AC dingin biar dia rasanya panas gitu kan. Biar dia dikit-dikit bangun gitu, dia mau minum. Ternyata ada triknya. Tapi kan trik-trik kayak gitu zaman dulu anakku udah 12 tahun ya. Belum ada loh komunitas bird club apa segala macam gitu kan. Bunda-bunda berkumpul, membagikan tipsnya. Ya, sekarang udah ada gitu. Jadi, kalaupun misalkan kita ngerasa kita butuhnya informasi, joinlah di komunitas. Kalau kita ngerasa kita butuhnya benar-benar kasih sayang dari suami, berarti mintalah suami untuk selalu memberikan perhatian yang dikasih pengertian, ini kondisinya lagi begini. Nanti kalau udah normal lagi, udah setahun, 2 tahun, udah balik biasa lagi kan. Kalau butuhnya ternyata orang tua kita, karena dianggap bisa sambil jagain anak, sambil ini, coba tes the water dulu. Coba dites dulu. Seminggu bener nggak ngerasain ini? Jangan-jangan ngerasain seminggu nggak betah, pokoknya maunya suami gitu kan? Ya udah balik lagi ke rumah. Memang proses adaptasi tuh kadang kita perlu trial and error untuk kita bisa tahu formula yang pas untuk kita tuh seperti apa. Jangan langsung pokoknya ini yang pasti akan baik untuk kita. Justru ternyata bikin kita jadi semakin ngerasa kok kita sendirian ya dalam tantangan itu, dan akhirnya jadi semakin merasa tertekan, efeknya ke bayinya lagi. Kalau misalnya kita nggak cepat nanganin gitu ya Mbak Samantha, itu bakalan jadi kayak ke baby blues, postpartum, sampai ke situ nggak sih Mbak? Sebetulnya gini, kalau kita bicara yang namanya postpartum atau baby blues itu ada jangka waktunya. Jadi kalau yang tadi nih, baby blues itu biasanya normalnya dari hari pertama anak lahir sampai 3 minggu. Itu. Kalau kita kan bilangnya 40 hari kan. Ya. Nah, itu fasenya. Itu kondisi menormalkan hormon. Nah, kalau lewat dari 3 minggu,
terus lewat lagi dari 40 hari, berarti let's say 2 bulan berturut-turut setiap hari rasanya nggak karu-karuan, bisa jadi itu udah gejala awal dari postpartum depressionnya. Tapi kita kan nggak boleh diagnosa itu kan. Jadi lakukan banyak usaha-usaha dulu, karena bisa aja efeknya bukan dari kondisi setelah melahirkan, tapi ketika capek banget nih, anaknya rewel tiap malam. Jadi karena fisik kita yang sangat kelelahan gitu. Sempet ngerasain kelelahan kayak gitu nggak sih Bunda Mega? Kayaknya aku kena baby blues mungkin ya. Oh waktu itu, tapi nggak nyadar atau? Iya, nggak nyadar sih, nggak nyadar. Jadi aku sempet benci banget sama malam. Ngerasa tuh malam tuh panjang banget, kok malam nggak habis-habis, kapan paginya gitu kan. Karena kalau malam kan, karena aku juga pumping, jadi tiap 2 jam pumping, 2 jam kan harus standby juga. Nah udah gitu, pas paginya juga udah pagi ini kan, tapi aku biasanya anak aku tuh nggak mau, kalau udah 5:30 tuh nggak mau di dalam kamar, dia mau keluar, tapi aku diemin aja tuh, kayak cuma ngeliatin aja anak aku nangis nih minta digendong kan ya, aku cuma ngeliatin aja sambil aku merenung aja, ini kapan sih anak gede gitu loh. Aku sampai kayak, cepetan dong gede, aku nggak mau loh kamu tuh segini-gini aja, ayo cepet gedenya gitu. Jadi ngerasa kayak nggak pengen ngurusin bayi pada saat itu, nggak pengen ngurusin anak aku. Jadi aku cuma ngeliatin aja dia nangis sampai lumayan lama juga tuh, akhirnya tersadar, barulah aku gendong anak aku terus ajak keluar, ajak main lagi gitu sih. Nah wajar nggak sih Bu perasaan kayak aku nggak mau ngurus bayi gitu, kayak dia siapa sih? Soalnya aku pun seperti itu. Oh iya? Iya, kayak dia baru 2 minggu gitu ya, 2 minggu kayak udah aku cuman kayak nyusuin, habis itu digendong suamiku. Kayak gitu aja, aku beneran sama sekali nggak mau menyentuh dia lebih dalam, sampai di titik suamiku tuh bilang, ayo yuk coba dicium, coba digendong gitu. Ini anakmu loh gitu. Baru tuh aku kayak gitu. Nah itu tuh perasaan kayak gitu tuh gimana? Perasaan itu valid ya, karena kan tadi efek dari perubahan hormonalnya itu, terus adaptasi dengan peran yang baru, terus adaptasi dengan kegiatan, jadwal, jam tidur yang kurang, itu pasti akan berefek sekali sama penerimaan kita. Jadi sebagai ibu, sebagai bunda yang baru saja melahirkan, itu kadang sulit untuk bisa menerima, karena kondisinya kan gitu ya, kayaknya kita kalau ngelihat orang lain punya bayi kan seru gitu kan. Lucu banget. Iya, bayinya lucu, tapi kan nggak lihat proses bangun malamnya, begadangnya, apalagi 3 bulan pertama kan, dimana 3 bulan pertama tuh bayi pasti minum ASI-nya per 2 atau 3 jam. Itu pasti sangat melelahkan. Makanya kenapa kita perlu banget mempersiapkan kehamilan itu. Jadi kalau misalkan dibilang apa ya, kita cukup membekali diri kita dengan informasi saja, proses hamil, proses melahirkan, setelah melahirkan, anak usia 0, 1, 3 bulan, dan seterusnya itu seperti apa proses perkembangannya, ternyata nggak cukup. Ternyata mentalitasnya itu yang sangat diuji nanti. Bagaimana cara seorang bunda itu bisa meregulasi emosinya dia. Semakin dia cakap meregulasi emosinya dengan tepat, dia akan bisa untuk menerima kondisi itu dalam skala durasi yang lebih singkat gitu. Kalau aku ya kebetulan gitu, aku memang suka anak-anak, psikolog anak kan ya. Terus pas aku melahirkan itu kondisinya juga ya kayak semua dibawa ketawa aja gitu, kayak kita nungguin gitu kan, ibu-ibu lain di ruang bersalin itu ada yang teriak-teriak lah apa gitu. Nah aku tuh ditemenin sama keluarga gitu, ya kita saling ketawa gitu. Jadi aku dialihkan, jadi nggak mikir yang stres apa segala macem gitu kan. Terus udah kayak oke, ini ternyata harus operasi, ya udah terima aja deh kata dokternya seperti itu. Terus udah selesai operasi, pokoknya kayak semua yang datang, semua yang berkunjung itu tuh beneran kayak ngajak aku ketawa terus. Jadi kayak oh ya pas segala macam. Terus mereka bukan cuman memuji bayiku, tapi memuji aku juga dan memuji bapaknya juga gitu kan.
wah keren ya, selamat ya gitu. Sekarang ini gitu apa segala macem lah gitu yang sesuai konteksnya pada saat itu ya. Aku nggak bisa terlalu runut karena udah 12 tahun yang lalu. Nah, itu mereka juga berkunjung bukan cuma di rumah sakit tapi sampai ke rumah kan. Capek sih kalau dipikir-pikir gitu ya. Siang hari harus nerima tamu datang gitu kan. Nah, tapi kalau buat aku saat itu jadi seneng gitu. Nah, tapi kan tiap orang kebutuhannya beda-beda nih Bunda. Kalau Bunda ngerasa aduh ada tamu itu bikin aku jadi capek, ya jangan, mendingan dipakai buat tidur gitu. Dan tidur itu kadang kita suka gini. Anaknya lagi tidur, kita harus ngerjain pekerjaan yang lain. Padahal rumusnya pada saat anak tidur kita harus ikut tidur. Sebanyak itu kondisi kita perlu tidur, perlu istirahat untuk proses regenerasi diri kita lagi dari hormonal yang imbalance tadi. Gitu, belum kaki bengkak, ngalamin kaki bengkak. Iya ngalamin aku juga. Ya kan gitu. Jadi kayak aduh banyak banget ya, tapi kalau kita fokusnya di mengeluh terus, rasanya jadi semakin berat dan semakin tertekan. Jadi perlu banget Bunda tuh tahu pertama apa yang dibutuhkan, ya kan? Kalau nggak tahu apa yang dibutuhkan, minta tolong. Mau itu sama suami, sama orang tua, atau sama teman yang dirasa nyaman banget. Ingetin dong, kayaknya kayak kamu nih Bunda Firly ngerasa kok aku kayaknya nggak bisa pegang anakku ya, kenapa ya gitu. Jadi diingetin terus sama orang-orang di sekitar untuk coba ini, coba itu, coba ini, udah mau belum apa segala macam gitu. Dan alhamdulillah kamu punya suami yang suportif juga, Bunda Mega juga gitu. Jadi bisa oke nih, akhirnya ada solusinya harus kayak gimana. Nah, gitu. tapi proses penerimaan diri gitu kan, itu kayaknya susah banget tuh ya Mbak Samantha. Mungkin Bunda Mega juga mengalami gitu ya, kayak kok kayak hilang ya jati diri aku nih gitu. Iya banget. Sempet gitu juga gak sih kayaknya, ya aku yang dulu tuh kemana, pokoknya kayak hilang aja jati dirinya nih Bunda Samantha gitu. Boleh gak sih kasih kayak kenapa itu bisa terjadi, lalu kayak kita tuh harus gimana kalau di fase seperti itu? Menghadapi situasi Bunda baru melahirkan dan memiliki peran yang baru, baik anak 1, anak 2, anak 3, itu semua sama. Karena anak pertama, aduh aku sekarang udah jadi bunda, anakku 1, perempuan kah atau laki-laki kah, rasanya sama bebannya, gitu kan. Anak 2, aduh sekarang aku jadi bunda anak 2, bisa nggak ya aku? Itu kan selalu pertanyaan pertama. Kalau aku nggak bisa gimana ya? Kalau anak aku nakal gimana ya? Kalau nanti nggak bisa bayar uang sekolah gimana ya? Bun, tolong, belum kejadian. Jangan dipikirin ya, masih jauh gitu. Pikirin aja sekarang gitu. Oh dia lagi butuh ASI, oh dia lagi butuh untuk berkembang dulu, kita stimulasi dulu, kita nikmatin dulu gitu kan. Kalau aku pada saat itu yang bikin aku rada galau itu adalah, duh kan aku masih pengen kuliah, terus ngelahirin anak, bisa nggak ya kuliah ntar? Terus ngeliatin postingan temen-temen kayak, lah mereka udah pada kerja, ada yang kuliah, aku kapan nih gitu. Terus tapi kan kita tahu dan kita menyadari bahwa itu semua ada timingnya. Oke, sekarang ngurusin anak dulu, ngegedein anak dulu, fokusnya di sini. Nah, proses penerimaan itu disesuaikan dengan timingnya kita. Hamilnya direncanakan nggak? Iya, hamilnya. Iya kan? Iya. Kalau hamilnya direncanakan jauh lebih mudah untuk penerimaannya dibandingkan yang hamilnya nggak direncanakan. Karena proses direncanakan tuh udah ada pengen. Aku udah pengen nih jadi ibu, udah pengen nih jadi bunda, pengen punya anak, pengen ngasuh anak, pengen ngegedein anak gitu. Nah pada saat udah siap menjalani peran itu kan akhirnya jadi hamil. Iya. Nah tapi kan pada saat proses melahirkannya, lo kok jadi nggak bisa ya menerima, kok kayaknya susah banget ini segala macem gitu. Itulah proses penerimaan. Proses penerimaan itu siklusnya nggak tiba-tiba langsung bisa menerima, tapi kita berkutat dulu sama diri kita. Karena gini, peran tanggung jawab seorang bunda ketika udah punya anak
itu berbeda ketika dia belum punya anak. Itu nomor satu banget. Nah, kita mampu nggak merasakan si beban tanggung jawabnya ditambah overthinkingnya kita? Kalau kita ngerasa mampu, itu udah 60-70% kita menerima diri kita. Tapi kalau kita belum merasa mampu, maka kita bantu untuk diri kita merasa mampu dulu. Dan mampu itu bukan berarti semuanya harus kita yang handle. Tapi dengan kita cari bantuan, kita hadapi, dan lain sebagainya. Kalau kita ngerasa, kayaknya dulu aku salah deh. Harusnya aku sering kompres pakai air panas nih, biar nggak bengkak, misalnya gitu. Ya udah, puk-puk diri sendiri. Maafin diri aku ya, aku lalai, kemarin belum merawat diriku gitu. Fokusnya di situ. Kalau kita, tahu gitu ini, tapi kita nggak pernah ada posisi yang puk-puk diri kita sendiri, ya makin nyalahin diri sendiri. Aku adalah bunda yang buruk buat anakku, aku adalah bunda yang menyusahkan, bukan bikin anak jadi gampang. Tuh kan sekarang aku sakit, nanti aku, nah itu udah balik lagi tuh, jadinya menyalahkan diri sendiri, malah jadi nggak menyampai proses penerimaan. Tapi kalau kita fokus kepada, aku sekarang lagi sakit nih, aku perlu mengobati diri aku, pokoknya aku tuh pengen banget deh cepet sembuh, supaya nanti aku bisa ngerawat, ketemu sama babyku lagi, aku pengen belajar jadi bunda yang lebih siap lagi seperti apa. Sambil jalan kita sambil belajar, sambil jalan kita sambil mencari banyak informasi baru yang bisa sesuai sama yang kita perlukan, kita butuhkan. Terus cari lagi formulanya kalau misalkan kita biar ngerasa seneng itu dari apa gitu kan, dari jokes apa, kumpul sama siapa, ya udah itu yang kita perbaiki. Oke, berarti emang proses penerimaannya tuh panjang dan ya udah semuanya harus dari diri kita gitu sendiri yang mulai ya Mbak Sam ya. Lalu kayak kehilangan jati dirinya tadi itu sebenarnya sampai kapan, sampai akhirnya kita nemuin lagi nih kembali diri kita gitu, ada nggak sih Mbak waktunya itu? Tiap orang bisa beda-beda banget ya, tapi penerimaan diri nggak selalu harus datang dari diri kita terus. Bisa aja tadi Bunda Firly kan cerita dari suaminya ngingetin ya kan. Itulah kenapa kita butuh support system. Ada orang di sekitar kita yang mengingatkan. Bunda Mega, ada suaminya, ada orang tuanya juga yang mengingatkan gitu. Nah, apa yang kita rasa kita jati dirinya nggak ada lagi, kayaknya aku bukan orang yang kemarin, ya jelas kita nggak akan pernah jadi orang yang baru seperti yang kemarin, sekalipun kita nggak punya anak. Karena akan ada di fase kehidupan kita yang misalkan gini, dari usia 20 sampai 30, kita ngerasa kayaknya kita udah puas lah main gitu, terus kita menikah. Tapi pada saat kita menikah pun, kita tuh udah menjalani peran yang berbeda loh. Jadi punya suami gitu kan, walaupun belum punya anak nih. Nah, terus umur 35 akhirnya punya anak, kita jadi bunda gitu. Itu kan peran yang baru lagi. Tapi kalaupun misalkan kita belum punya anak sampai umur 35, dari usia 30 sampai 35 itu pun udah banyak peran kita yang merasa berubah. Kayaknya aku udah gak kayak aku waktu umur 20 deh. Kayaknya aku udah beda deh sekarang gitu. Itu fase kehidupan manusia seperti itu. Yang banyak banget dipengaruhi akan banyak hal. Gak cuma beberapa, nggak cuma 1-2 aspek aja. Oke, jadi emang seperti itu. Lalu tadi kan sempat Bunda Mega juga waktu itu ceritanya ada ke Hai Bunda kalau sampai trauma juga punya anak, karena struggle banget nih menyusui itu. Boleh nggak sih di sharing ke bunda-bunda lain tuh kenapa sampai kayaknya kok aku nggak mau punya anak lagi gitu? Jadi emang di aku tuh fase menyusui yang benar-benar bikin aku down gitu ya, sampai bikin trauma sih sampai sekarang juga, karena memang anak aku tuh nggak bisa di DBF saat itu, walaupun aku udah coba gitu kan, tetap aja dia nangis terus nggak mau, karena udah bingung puting. Akhirnya aku jadi full pumping. Nah dari full pumping itu karena produksi ASIku juga banyak ya. Kalau pumping itu kan nggak ngosongin seperti mulut bayi kan ya. Jadi ternyata tuh mengendap, terus aku jadi meriang, ngerasain meriang gitu. Ternyata aku kena mastitis sampai sebelah kiri payudara aku tuh sampai
membengkak, dan itu rasanya tuh sampai sekarang aku masih berasa sih bener-bener sakit banget, ngelebih-lebihin aku waktu aku operasi sesar. Itu nggak ada apa-apanya deh, karena mastitis ini bener-bener sakit banget, nggak disentuh aja sakit, apalagi kalau kita kesentuh sedikit itu wah, aku udah kerjaannya cuma nangis aja, nangis, disuruh paksa pumping kan, suruh keluarin, tapi itu bener-bener sakit banget. Dan sampai akhirnya aku harus ngejalanin operasi itu, di insisi dikeluarin cairannya. Dari satu payudara itu ada 1 liter percampuran antara ASI, nanah, dan darah. Nah, dari situ padahal umur anak aku baru 40, tepat banget habis cukuran rambut 40 hari. Anak aku tinggalin 1 minggu di rumah sakit. Itu juga aku kayak kangen banget sama anak aku, baru 40 hari kita ketemu loh gitu kan ya. Setelah yang ditunggu-tunggu, tapi aku harus terpisah, aku harus operasi, ngejalanin rawat inap di rumah sakit. Nah, itu sih bikin aku kayak, aduh ntar dulu deh punya anak, bisa nggak ya aku ngejalanin untuk nyusuin lagi, ntar kalau kayak gitu lagi keulang lagi gimana gitu. Padahal info yang aku dapat dari dokter, di insisi itu supaya aku bisa menyusui untuk anak yang kedua gitu. Cuman kalau dari mental akunya kayaknya masih belum siap gitu, masih belum siap, takutnya keulang lagi kayak gitu, dan aku takutnya jadi nggak sanggup gitu, nggak sanggup untuk ngadepin itu gitu sih. Perjuangannya udah besar banget nih. Iya, baru operasi sesar loh, 40 hari langsung operasi payudara insisi. Itu sih aku makanya masih belum siap, sampai saat ini belum siap. Nah, kalau Bunda Samantha nih melihat mendengar cerita Bunda Mega gitu ya, trauma yang terjadi itu timbul karena emang kurang persiapan mental atau seperti apa sih Bunda Samantha? Kita nggak pernah bisa prediksi kalau yang namanya trauma ya, karena trauma itu kan bisa kejadian yang berulang tapi menyakitkan, atau satu kali kejadian sangat menyakitkan gitu. Jadi kita terkejutnya tuh terkejut level yang sangat tinggi, terus itu membekas di dalam diri kita. Nah, kalau yang dialami sama Bunda Mega sekali kan, bengkak gitu, harus operasi, tapi kok gini banget sih gitu, sakitnya itu loh gitu kan. Nah, sehingga rasa itu kayaknya nggak kuat kalau misalkan harus mengalami hal itu lagi. Nah, nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalkan memang ada rencana, keinginan mau punya anak lagi, lebih baik hubungi ke psikolog gitu ya, untuk bisa diproses traumanya tadi. Nah, trauma itu bisa diproses, ada berbagai teknik sebetulnya yang psikolog bisa tahu, tapi pastiin aja kayak kalau misalnya mau ke psikolog gitu, saya tuh punya keluhan ini gitu, singkat aja, saya mau tujuan goalsnya adalah menyembuhkan trauma saya gitu. Jadi psikolognya udah langsung tahu, oh saya bisa atau enggak menangani gitu. Jadi kan memotong pangkas ya, maksudnya di pertemuan pertamanya tuh nggak terlalu banyak untuk nanya-nanya kenapa, masalahnya apa, terus sesuai dengan background psikolognya atau enggak gitu. Nah, kalau udah sesuai dengan background psikolognya, nanti baru ditanya kan berikutnya budgetnya nih, budget psikolognya berapa gitu. Kalau misalnya cocok sesuai, kita di hari pertama tuh kita harus pastikan tanya, kalau konsultasi sama psikolog untuk menyembuhkan trauma saya ini, saya butuh berapa kali sesi pertemuan gitu. Nah, itu biasanya bisa dijelaskan. Dan untuk trauma itu nggak bisa kita mengobati diri kita sendiri, harus ke psikolog gitu. Jadi memang sangat memprihatinkan sebetulnya trauma itu bisa terjadi, tapi healing is possible. Karena kalau trauma, kata kuncinya sebenarnya adalah kita butuh support system lagi. Tapi support systemnya berbeda dengan orang-orang yang di sekitar kita udah memberikan support system itu. Karena dengan pergi ke psikolog, melakukan intervensi ya untuk bisa menyembuhkan trauma kita, itu kita benar-benar ada empatinya gitu, yang benar-benar kita tuh merasa dispesialkan. Terus gitu teknik yang dipakai juga gitu kan, gimana cara approach kliennya, gimana cara untuk bisa membuat klien ngerasa nyaman. Nah, itu semua tuh diperlukan dalam proses kita recovery dari trauma kita. Jadi emang sesegera mungkin cari bantuan
psikolog gitu ya Mbak Samantha agar nggak berlarut-larut? Sebaiknya. Tapi balik lagi ya, kalau misalkan traumanya pun sudah disembuhkan, tapi tetap nggak pengen punya anak lagi, itu cerita yang berbeda. Oke, itu dua hal yang berbeda ya bunda-bunda. Lalu tadi kan juga sempat kita obrolin ya, tadi Mbak Samantha juga sempat singgung gitu, kalau sebaiknya persiapan mental jadi bunda itu disiapin deh dari jauh-jauh hari gitu. Sebenarnya kapan waktunya tuh yang pas nih untuk nyiapin mental sebagai bunda? Aku mau tanya dulu ya. Dulu waktu masih ABG gitu suka berhayal nggak sih? Kayak mau punya anak berapa nanti? Iya, aku pernah sih. Iya kan? Iya. Nah, waktu itu pengen punya anak berapa? 5. Oh banyak banget, aku dua aja udah cukup. Nah, pertanyaan berikutnya. Kebayang nggak dulu tuh pengennya punya anak kayaknya umur berapa gitu? Kebayang. Umur berapa? Umur 23. Umur 23. Aku 26 lagi. 26. Bener nggak kejadiannya di umur-umur itu? Aku kejadian. Aku enggak. Kamu bener di umur 23. Kalau Bunda Firly? Aku enggak, aku di 28 deh malah. Oh, nggak beda jauh ya gitu. Oke. Jadi kenapa perlu gitu kan? Karena itu akan membangkitkan rasa kita semangat. Wah, punya anak nih gitu. Perempuan itu tuh akan ngerasa senang ketika dia bisa punya anak. Karena perasaannya kayak aku sempurna. Gitu kan. Udah jadi perempuan sejati gitu kalau udah punya anak. Rasanya kan kayak gitu ya. Nah, dengan kondisi ini gitu, kita tuh nggak sadar dari yang kita remaja itu, kita berfantasi punya anak umur berapa, jumlah anak berapa, sebenarnya udah suka kepo-kepo nggak? Kalau aku sih kepo-kepo enggak sih. Cuman seneng denger ceritanya aja. Dengar ceritanya kepo kan? Iya, itu termasuk kepo ya? Iya dong, dengar cerita orang punya pengalaman punya baby Iya, kayak gimana, ngeliatin baby yang lewat, ih lucu nih. Iya, aku suka banget. Bunda Firly juga gitu. Iya. Nah itu kan udah ada ketertarikan kita untuk mengasah diri kita siap kan. Nah yang berikutnya adalah yang jarang dilakukan orang, main langsung sama babynya, ngasuh langsung babynya. Kalau aku kebetulan aku punya kakak-kakak sepupu yang usianya jauh-jauh, kakakku juga usianya jauh sama aku, mereka punya anak, aku suka bantuin keponakan-keponakan gitu pada saat dulu. Jadi kayak udah terlatih gitu. Nah itu yang kurang, nggak semua orang punya kesempatannya. Iya, benar lagi Mbak. Iya kan? Iya. Kayak makanya pas ada anak tuh kayak aku takut mau gendong, mau apa gitu ya. Karena setiap orang nggak semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa punya pengalaman sama baby-baby ini. Jadinya fokusnya cuman di pengetahuan informasi aja. Baca gitu. Oke, ya aku udah siap deh ini itu dan lain sebagainya. Ntar aku tanya dulu nih ya persiapannya. Kalau nikah direncanain nggak? Iya. Direncanain. Ngobrol nggak sama suaminya? Ngobrol panjang kali lebar. Habis nikah mau langsung punya anak atau enggak? Iya, diobrolin dong. Kan? Nah dari situ aja udah harus ada negosiasinya, aku siap atau enggak. Gitu. Jadi perkara punya anak itu bukan cuman perkara oke, aku hamil anaknya sehat. Tapi secara mental kita ekspektasi dalam pernikahan itu seperti apa sih? Kenal sama pasangannya, seberapa cepat, seberapa lama, seberapa dalam kenal. Apakah ketika baru menikah itu udah bisa langsung oke, kita punya anak karena kita udah sama-sama kenal deket banget atau gimana, itu semua harus dibicarain sebetulnya. Karena semakin kita memiliki pasangan yang seirama sama kita, yang bisa memberikan banyak support ke kita, kita akan semakin ngerasa mental kita siap. Karena kayak gini pemikirannya, aku ada satu orang yang bisa aku andalkan untuk membantu aku kalau aku kenapa-napa, yaitu pasangan kita. Gitu, itu persiapan nomor 1 tuh mentalnya. Abis itu persiapan finansialnya kan. Finansialnya itu akan berkaitan kalau nanti proses dalam kehamilannya butuh kita harus ke dokter, butuh nanti suplemen tambahan, butuh nanti biaya kalau kita melahirkan, untuk baju-baju anak dan lain sebagainya, perlengkapan yang dibutuhkan bayi.
Itu semua yang pertama kali harus kita siapin. Nah, kalau udah, kitanya juga termasuk yang suka cari-cari info dan lain sebagainya, untuk benar-benar membuat kita jadi siap, tanya di sekitar kita siapa yang udah punya baby. Coba aja datang main gitu. Kita tuh sekarang masyarakat yang kayaknya lack of social interaction ya. Ya kan? Coba deh main, mau itu bayinya tetangga, bayinya kakak adik kita atau keluarga kita, teman-teman kita, kalau ada coba. Terus kalau nggak ada gimana? Coba ke rumah sakit, ke ruang bersalin, biasanya kan ada itu kan ruang yang bayi-bayi tapi ditutup kaca, kita bisa lihat gitu kan. Itu dulu, memperhatikan dulu gitu, si bayi-bayi itu seperti apa, kalau dia ngulet apa segala macem. Aduh, PR banget harus ke rumah sakit. Ada banyak video loh. Sekarang kita juga bisa memperhatikan dari situ gitu kan. Ya itu yang kita pelajari gitu. Dan kita membayangkan, memposisikan diri, menakar. Kita siap nggak? Gitu. Dan tadi ketika kita udah semakin siap, proyeksinya adalah dalam jangka waktu tahun ini, aku benar-benar bisa menyesuaikan kondisi dalam posisi yang aku insya Allah sehat walafiat, insya Allah happy, nggak terlalu punya beban banyak pikiran gitu. Jadi proses kehamilannya akan berlangsung dengan sangat baik, nanti proses melahirkannya juga akan berlangsung dengan insya Allah baik juga. Seperti itu sebetulnya prosesnya. Oke, berarti emang nggak ada waktu pasti ya Mbak Samantha, kapan sebenarnya kita harus menyiapkan mental dari sebelum nikah, jauh-jauh hari, dari remaja. Iya, tiap orang beda-beda kan. Tapi paling nggak gini, ketika kita masih muda gitu ya, belum kebayang, ya sekarang nyari pasangan kan katanya susah gitu kan. Tapi kita belum kebayang siapa yang jadi pasangan kita aja tuh, kita kebayangnya, aku tuh pengen jadi ibu, aku pengen jadi bunda, aku pengen loh ngerasain loh gitu. Itu dulu loh kebutuhan perempuan ternyata yang kalau udah ada needs-nya, kebutuhan untuk jadi bundanya, ya paling mentalnya udah 50-60% siap kan. Tinggal kita gimana nih gitu untuk bisa mewujudkannya itu, untuk bisa punya wawasannya, informasinya, menyiapkan finansialnya, kita terbiasa bayi itu seperti ini dan itu, jadi kita nggak terlalu banyak kebingungan. Oke, intinya setiap bunda punya waktunya masing-masing gitu ya untuk menyiapkan diri. Oke, nah Bunda Mega kan sebenarnya anaknya sekarang udah 4 tahun. Iya, betul. Kan banyak banget nih tantangannya setiap hari gitu ya menjadi bunda gitu. Nah, gimana sih caranya Mbak Sam ya untuk bunda-bunda juga di rumah gitu agar kita tuh tetap sehat secara mental gitu menjalani peran sebagai bunda? Iya, setiap bunda itu pasti ada struggle-nya macam-macam gitu ya. Ada yang struggle-nya sama pasangannya, ada yang struggle-nya sama anak. Tapi yang pasti semua struggle, masalah lelah itu sama. Yes, setuju. Nah, jadi kalau kita tahu kita lelah, butuhnya apa? Tidur. Jadi harus tidur, istirahat gitu. Istirahat gitu. Tapi nggak bisa tidur, kurang ini itu dan lain sebagainya. Oke, berarti membuat tubuh kita merasa rileks. Membuat tubuh kita merasa rileks salah satunya adalah breathing exercise, latihan pernafasan, atau dengerin lagu yang bisa bikin kita jadi ngerasa lebih tenang gitu. Atau kita suka melakukan hobi apa, misalnya ada yang suka hobi journaling, ada yang suka hobi art therapy. Maksudnya art tuh bikin karya seni ya, nggak harus menggambar melukis, tapi meronce itu juga salah satu kegiatannya. Terus knitting ya, kita itu juga bisa salah satu kegiatannya kita bisa lakukan untuk mengisi hari-hari kita, mengeluarkan lah gitu overthinkingnya kita. Nah, terus begitu yang bisa dilakukan lagi juga call friend. Telepon teman, ngobrol cerita, diluapkan gitu. Apa sih keluh kesahnya? Karena yang namanya bunda itu butuh banget untuk bisa didengarkan. Nah, juga ada satu pemahaman yang dari tadi kita bahas ya, terkait
penerimaan diri, terkait tanggung jawab peran yang baru. Itu kenapa sih bunda-bunda tuh selalu punya pemikiran di otaknya itu harus jadi bunda yang sempurna? Yes. Iya, apalagi untuk bunda baru, pasti pengennya kayak gitu. Padahal enggak loh. Enggak loh, nggak ada yang sempurna loh gitu kan. Ya udahlah, kita menerima bahwa kita tuh bisa jadi bunda punya anak aja tuh udah bikin kita bahagia nggak sih? Ya kan, Iya. kita mau ngasih contoh ke anak kita yang seperti apa kalau kitanya nggak bisa bahagia. Semuanya jadi cuman apa ya, bisa dilakuin tapi nggak ada feel-nya, gimana dong? Iya kan? Kalau aku tuh orang yang berantakan, terus aku harus jadi bunda yang rapi karena harus ngasih contoh ke anak gitu. Tapi ntar bawaannya marah terus karena ngomel terus jadinya gitu kan. Stres sendiri gak sih? Iya. Tapi kalau aku orang yang berantakan, aku tuh udah jadi bunda, aku coba mau lebih merapikan supaya nggak terlalu berantakan, nggak terlalu chaos. Akhirnya kan semuanya dibawa santai. Yang ayo nak gitu, anaknya umur 2 tahun misalnya, kita sambil nyanyi tidy up atau apa untuk ngeberesin mainannya atau gimana, yang penting udah dibiasain untuk berberes gitu. Walaupun kualitasnya nggak harus kayak Marie Kondo gitu ya, rapi banget gitu kan. Jadi kita nggak terlalu stres. Terus jangan membandingkan diri kita sama bunda yang lain gitu, karena pasti pengalamannya beda-beda. Apa yang ada di internet itu tidak semuanya betul, ya kan? Masa sih kalau rumahnya cantik terus gitu, curiga tuh rumah atau studio. Rapi terus ya. Iya kan, karena benar-benar rapi tapi punya anak toddler gitu. Yang kita tahu kalau punya anak toddler pasti rumahnya agak-agak berantakan, nggak mungkin bisa 100% rapi. Gitu. Jadi jangan terlalu kita membandingkan dan bikin diri kita tuh jadi harus ngikutin standar bunda yang lain. Padahal itu bukan kondisi kita yang tepat untuk mengikuti standar itu. Mencontoh yang baik itu boleh, tapi benar-benar ngikutin patokannya harus kayak gitu banget tuh pasti berat banget deh. Nah mungkin dari secara keseluruhan sharing kita tadi gitu, Bunda Mega boleh nggak sih kasih pesan-pesan kepada para bunda lainnya gitu yang waktu itu mungkin mengalami hal yang sama gitu, atau sekarang bunda udah melewatinya gitu, boleh? Jadi kalau dari aku ya, dari pengalaman aku, karena aku kurang persiapan, jadi banyak struggle-nya untuk menjadi ibu baru. Nah, untuk para bunda-bunda nih, menurut aku ya, boleh dari jauh-jauh hari kita cari tahu gimana sih kalau nanti kita jadi bunda. Terus ya benar ya tadi yang diinfo sama Bunda Sam, kalau kita tuh nggak apa-apa lah, nggak sempurna gitu ya. Yang penting kita bahagia. Kalau dari aku sih itu sih. Oke, yang penting bahagia. Nggak usah terlalu sempurna ya, Bun ya. Nggak apa-apa kan ya, kita nggak sempurna. Yang penting makan terus kan? Iya, biar nggak lemas. Menghadapi hari-hari bersama toddler. Oke. Selanjutnya mungkin dari Bunda Sam kali ya. Boleh nggak sih kasih kayak penutup gitu ya untuk bunda-bunda semuanya yang kayak emang capek jadi bunda tuh gitu, perjalanannya panjang gitu ya, dan kayaknya apa sih yang harus, ya udah nih bun, gak usah jadi sempurna gitu. Boleh mungkin Bunda Samantha. Hai bunda semua yang sekarang lagi hamil atau baru melahirkan atau bahkan udah punya anak yang cukup besar gitu ya. Siap atau nggak siap pada saat kamu punya anak, toh kondisinya sekarang kamu sedang menghadapi situasi yang perlu mempersiapkan diri kamu untuk melahirkan, atau anak kamu membutuhkan peran kamu sebagai bunda lebih aktif lagi bagi kehidupannya mereka. Aku cuma mau mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan saat ini itu udah semaksimal mungkin bisa kamu lakukan buat anak kamu. Terus mengapresiasi diri kamu, mengapresiasi perjuangan kamu, usaha-usaha kamu untuk bisa ada di kondisi saat ini. Dan tolong selalu pilih diri kamu pertama kali. Ketika kamu merawat diri kamu mempedulikan kesehatan kamu
kamu mempedulikan kondisi mental kamu. Nggak apa-apa kok kalau kita mau melambaikan bendera putih butuh pertolongan. Kita nggak harus selalu jadi bunda yang kuat, nggak harus selalu jadi bunda yang sempurna, nggak harus selalu jadi bunda yang ideal kayaknya seperti di majalah-majalah gitu ya. Enggak, anak kamu itu cuma butuh bunda yang hadir buat mereka. So pastikan kamu bisa hadir untuk mereka walaupun kamu nggak bisa jadi sempurna. Aku mau nangis. Dengarnya terenyuh banget. Ya ampun, thank you Bunda Samantha untuk penutupnya. Manis banget seperti biasa. Thank you juga buat Bunda Mega udah mau sharing-sharing bareng kita di sini. Beneran udah bergelimang ya? Iya, jangan dilanjut Bu, nanti bisa cirembai. Boleh loh, nggak apa-apa loh. Abis ini. Setelah ini kita lanjut ya di belakang untuk berderai-derai. Nah sebenarnya banyak banget sih yang masih akan terus aku tanyakan gitu ya. Tapi kayak udah selesai obrolan kita di Bunda Talks kali ini. Karena banyak banget yang hal bisa dipelajari dari Bunda Mega juga Bunda Samantha gitu ya. Nah terus bunda-bunda sekalian boleh banget kalau misalnya punya kayaknya mau ngobrol sama siapa lagi nih di next Bunda Talks gitu ya. Boleh di komen di bawah. Terus kasih tahu nih siapa ya kira-kira yang selanjutnya atau topik apa yang bakal kita bahas lagi gitu ya. Kasih komen di bawah. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Bunda Samantha atas sharing-sharing ilmunya. Terima kasih juga untuk Bunda Mega udah mau sharing-sharing juga pengalamannya untuk bunda-bunda semua. Terima kasih untuk bunda dan ayah di rumah yang sudah nonton Bunda Talks. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Lalu share juga ke bunda-bunda lainnya agar informasi ini bermanfaat untuk yang lainnya. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata. Dan aku Firly bersama Bunda Samantha dan Bunda Mega pamit. Sampai jumpa di Bunda Talks selanjutnya.